14 penerapan budaya positif di sekolah untuk guru penggerak SMA Negeri 1 Wean Timur segera dimulai. Acara yang pertama kita akan masuk dalam doa, dan doa ini kami minta kesediaan dari Ibu Oce dan Ramata untuk memandu kita di dalam doa. Kesempatan kami sediakan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena atas rahmat dan anugerah-Mu kami boleh berhimpun di tempat ini ya Allah pada pagi hari ini. Mari Tuhan memberikan kami kemampuan, memberikan kami hikmat akal budi, sehingga apa yang kami bicarakan pada pagi hari ini, Tuhan buka akal budi pikiran kami, sehingga tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru dan pegawai kami boleh laksanakan itu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Bapa di sorga, Bapa Kepala Sekolah, sebagai pembimbing sekolah ini, mari Tuhan memberikan kemampuan, bahkan juga rasa kasih sayang kepada kami semua guru-guru untuk memberikan arahan dan juga nasihat yang terbaik untuk masa depan kami, bahkan juga teristimewa masa depan anak-anak didik kami. Bahkan juga ya Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang belum sempat hadir di tempat ini. Tuhan juga gerakkan hati batin mereka, sehingga mereka juga Tuhan boleh bersama-sama dengan kami. Apa yang dibicarakan pada pagi hari ini, kami bisa mengikutinya dengan seksama. Ini doa, ini harapan kami ya Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa yang kami perbuat di dapat hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu Oce dan Ramata yang memandu kita dalam doa. Selanjutnya kita akan masuk dalam acara yang kedua untuk sambutan. Untuk sambutan yang pertama, kami mohon kesediaan dari Ibu Wakasek Kurikulum, Ibu Dr. Randa Teresia Gaina untuk memberikan sambutan. Kesempatan kami disediakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Jawa Timur, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang sama saya kasih Bapak Ibu Guru Tata Usaha Klinik Servis umumnya komunitas SMA Negeri 1 Jawa Timur. Baik, untuk beberapa arahan mungkin saya mau menegaskan yang berhubungan dengan kurikulum saja. Itu yang pertama, kegiatan ini itu ada hubungannya dengan kegiatan kurikulum, di mana berhubungan dengan proses pembelajaran di dalam kelas. Sehingga mungkin sebentar kita akan lihat beberapa teknik atau beberapa solusi yang kita ambil. Mungkin tadi mulanya sudah coba ini kan, solusi bagaimana kalau anak itu lambat, kira-kira solusi apa yang kita sebagai guru ambil sehingga tidak langsung menghukum anak, tetapi ada cara-cara tertentu, tapi membuat anak itu sadar bahwa dia itu bersalah
dalam hal ini lambat gitu. Kemudian nanti ada beberapa hal juga nanti yang akan diberikan juga oleh teman-teman kita sebagai guru penggerak yang mungkin membuat pengetahuan atau menambah pengetahuan kita tentang proses pembelajaran di dalam kelas. Sedangkan kalau berhubungan dengan kurikulum, saya rasa itu yang mengenai proses pembelajaran di dalam kelas, bagaimana cara, teknik, dan solusi kita guru untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas yang berhubungan dengan peserta didik maupun kita guru, bagaimana cara sehingga di dalam proses pembelajaran itu tidak terjadi antara guru dan siswa itu ada hubungan, ada jarak yang jauh. Tetapi di sini mau mengajarkan kita Bapak Ibu guru bagaimana cara pendekatan kita dengan anak sehingga di dalam kelas seperti suasana antara bapak dan mama di dalam kelas. Itu solusi itu yang mau diberikan kepada kita sehingga ke depan dengan solusi-solusi ini kita sebagai guru dapat kita laksanakan walaupun tidak 100% tetapi mendekati itu. Saya rasa itu saja yang mengenai yang berhubungan dengan kurikulum. Hanya itu saja, terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Wakasek Kurikulum. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk sambutan yang pertama yang disampaikan oleh Ibu Wakasek Kurikulum. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang kedua dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Timur. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve, Rahayu, Salam Sehat. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu dan guru peserta diseminasi modul 14 penerapan budaya meski di sekolah untuk calon guru penggerak. Yang kami hormati teman calon guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan ini kita boleh panjatkan syukur kepada Yang Maha Kuasa atas kasih dan pertolongannya kita boleh diberi kesempatan pada hari ini untuk melaksanakan akdas kita di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu guru yang kami hormati, ya, ini program pemerintah untuk guru, seluruh guru di tingkat SD sampai SMA SMK untuk menjadi guru penggerak. Dan di sekolah kita sudah 2 orang yang sudah dalam proses calon guru penggerak. Ya, ini penting Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi guru di sekolah. Oleh karena itu saya sebagai sekolah saya mengimbau kepada teman-teman untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak, karena di mana di situ Bapak Ibu dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan sebagai seorang guru yang profesional dalam mendidik, mengajarkan dan membimbing siswa, di mana Bapak Ibu ditempatkan untuk melaksanakan tugas. Memang itu berat sesuai dengan dari kedua teman kita yang sudah melakukan proses ini, memang sangat berat. Tapi di dalam kita menjalani walaupun berat, tetapi di situ ada keuntungan yang luar biasa bagi. Dan di situ juga kita juga ada kemungkinan dalam proses-proses selanjutnya
Ya, bisa Bapak Ibu ketika sudah calon guru penggerak sudah sah, Bapak Ibu sudah bisa meringankan untuk PPG dan bahkan untuk diarah ke karir Bapak Ibu. Bisa calon kepala sekolah, bisa calon pengawas ke depan dan meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu. Ya, apabila kedua teman ini sudah berhasil, nanti bisa penambahan dasar bahkan dipakai di sekolah-sekolah lain sebagai narasumber. Ini mentransferkan ilmu kepada sekolah-sekolah lain atau kepada guru-guru yang membutuhkan. Nah, ketika dua teman ini dalam proses, mari kita sebagai teman kerja di sekolah untuk kita mengikuti bagaimana apa disampaikan oleh ibu guru tadi, bahwa kita harus melakukan perubahan, inovasi yang baru di dalam kita menjadi guru di lembaga ini untuk anak-anak didik kita. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Bagaimana kita mau merubah pola pikir kita, pola mengajar kita, metode mengajar kita di kelas secara profesional, sehingga antara kedekatan siswa dengan guru itu ada persahabatan yang luar biasa, sehingga tidak ada siswa yang takut guru, ya, tidak ada guru yang tukang marah-marah di kelas kalau mengajar, tidak ada guru yang tugas dapat siswa mengerjakan sendiri atau kasih tugas catatan kepada anak. Nah, ketika kita memiliki kemampuan itu Bapak Ibu, maka kita bisa betah ada dalam kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kegiatan hari ini, bagi kedua teman dalam diseminasi modul 14, ya, penerapan budaya muslim di sekolah, ya. Secara aturan kita melakukan pembukaan. Setelah itu baru kedua teman kita untuk melaksanakan tugasnya atau proses di kelas. Harapan dari saya sebagai sekolah, saya harapkan kedua teman untuk ilmu-ilmu yang sudah didapat untuk mentransferkan juga kepada teman-teman, sehingga teman-teman bisa memiliki bekal dalam proses di sekolah secara baik. Ya. Jangan kita mendiamkan ilmu itu yang kita dapat, tetapi guru penggerak itu harus membagi-bagi ilmu untuk kita sebagai guru di lembaga Indonesia Timur. Dan oleh karena itu, saya sebagai kepala sekolah sangat dukung bagi teman-teman yang menjadi calon guru penggerak, sehingga kita bisa menjadi guru yang profesional di dalam kita melaksanakan tugas di kelas. Harapan saya lagi kepada kedua teman untuk jangan putus asa walaupun berat, jangan berhenti di tengah jalan, tetap maju terus sehingga bisa sukses menjadi guru penggerak di angkatan 8. Angkatan 9 sudah para payasnya yang dalam berproses, tinggal angkatan 10. Saya minta kepada teman-teman untuk segera mendaftarkan diri. Hari ini di Poros ada pengarahan dari Bapak Poros. Mungkin saya beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Oleh karena itu, saya sebagai kepala sekolah dan kita memohon kepada Yang Maha Kuasa dan seizin kita semua yang hadir pada saat ini kegiatan diseminasi modul 14 penerapan budaya muslim di sekolah bagi calon guru penggerak angkatan 8 dengan resmi saya buka.
Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Bapak Kepala SMA Negeri 1 Jawa Timur. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk sambutan yang disampaikan. Acara selanjutnya kita akan masuk dalam kegiatan inti kita untuk kegiatan sosialisasi, dan kita akan membagi diri kita untuk masing-masing yang hadir pada hari ini untuk menuju di kelas masing-masing, kelas di bahasa 1 dan 2. Ada 11 bahasa 1 dan 2. Dan iya, untuk kelompok yang 1 di sini dan kelompok yang kedua. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu Guru yang sama-sama saya banggakan, izinkan pada kesempatan ini saya Abdul Haris, Sarjana Pendidikan yang saat ini sedang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sumba Barat Daya, dalam rangka untuk memenuhi tugas kami melakukan diseminasi atas materi yang telah kami peroleh selama 2 bulan terakhir ini, untuk kita saling berbagi dan kita saling sharing atas apa yang terjadi di sekolah kita jika dihubungkan dengan materi-materi yang telah kami pelajari pada proses pendidikan kami sebagai calon guru penggerak. Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, diseminasi saya selaku calon guru penggerak pada kesempatan ini yaitu tentang budaya positif. Tentu saja kalau berbicara masalah budaya positif, ini adalah kebalikannya dari budaya negatif. Kita akan melihat bagaimana penerapan budaya positif dalam pelaksanaan dan implementasi di sekolah kita. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kenapa ini penting? Karena ketika dalam diri guru melahirkan sisi-sisi dan nilai budaya positif, maka yakin saja anak ketika melihat guru selalu menekankan pada budaya positif, anak pasti akan mengikutinya. Sehingga pada dasarnya budaya positif ini harus dan menjadi nilai yang bersumber dalam keseharian guru. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti bagaimana membangun disiplin positif, mengetahui teori motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol kita seorang guru, bagaimana kita menciptakan keyakinan kelas, mengetahui kebutuhan apa saja atau kebutuhan dasar manusia, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Budaya positif ini, sadar atau tidak sadar, kita sudah sering praktekkan di sekolah. Tetapi kita akan mencoba untuk menggali lagi lebih jauh, kira-kira tahapan-tahapan kita melakukan budaya positif dan penerapannya itu sudah sesuai dengan apa yang ditekankan dalam proses pendidikan kita. Harus benar-benar memperhatikan kebutuhan murid dan seorang guru. Dalam konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus menghamba kepada murid. Mungkin ini masih asing kita dengar konsep yang seperti ini. Disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif merujuk pada disiplin diri, yakni mengontrol diri sendiri dalam melakukan tindakan. Tujuannya, melalui disiplin positif ini, murid dapat memahami dan menumbuhkan motivasi internal untuk melakukan disiplin, dan bukan karena paksaan ataupun karena taat hukuman, juga untuk mendapatkan reward. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita membayangkan bahwa murid kita menjadi murid yang baik, menjadi murid yang patuh,
tanpa kita paksakan. Dalam artian, kenapa murid kita menjadi murid yang baik? Apakah itu karena kita memaksa mereka untuk berlaku baik, ataukah perlakuan baik dari murid itu berasal dari diri pribadi murid? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan pemantik yang ingin saya tanyakan. Ini kita sharing. Apakah guru bisa mengontrol murid? Apakah seorang guru bisa mengontrol murid? Bisa. Bisa. Kalau seorang guru bisa mengontrol teman gurunya? Bisa. Bisa. Mengontrol. Bisa. Kita praktek dulu. Saya ingin praktek antara Mama Satria dengan Ibu Dece. Satu orang tolong mengepalkan tangannya, Ibu Dece, atau Mama Satria mengepalkan tangannya. Oke. Tugasnya Mama Satria adalah membuat supaya Ibu Dece bisa membuka tangannya, entah dengan merayu, menghardik, membentak, memarahinya. Silakan. Kita bisa melihat apakah Mama Satria bisa mengontrol Ibu Dece atau Ibu Dece tidak mau dikontrol oleh Mama Satria. Silakan dipraktekkan. Jadi Mama Satria harus berusaha supaya Ibu Dece dengan ikhlas membuka tangannya. Silakan dirayu, dibentak, silakan. Kita lihat apakah Ibu Dece akan tetap mempertahankan kepribadiannya atau terpengaruh dengan Mama Satria. Sudah terbuka ya? Oke. Kalau sudah terbuka, pembelajarannya bagaimana? Dirayu? Kenapa Ibu Dece membuka tangannya? Kenapa? Karena rasa tersentuh. Oke, perasaan kita sedulur. Jangan sampai atas dasar senior junior ya. Tidak. Oke. Bapak Ibu, pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa. Kalau kita mau mengontrol guru, nanti saya takut guru ini pasti akan membalas dengan hal-hal yang tidak bisa kita terima. Istilahnya siapa lu siapa gue. Begitupun juga dengan anak. Apakah seorang guru bisa mengontrol anak? Apakah anak, misalnya anak salah, atau kita menyuruh anak untuk melakukan ini, kemudian anak melakukannya. Pertanyaannya, anak melakukan itu atas dasar apa? Atas dasar kebaikan dalam hatinya dia, atau dia takut kepada guru? Terima kasih Bapak, memang betul. Pada dasarnya seorang guru tidak bisa mengontrol anak, dan pada dasarnya sifat anak tidak mau dikontrol oleh orang lain. Seorang anak, kita anggap seorang anak, dia mengikuti perintah guru. Yang pertama, karena faktor kedekatan, menghormati seorang guru. Yang kedua, dia anak ini rela dan ikhlas bahwa dirinya sedang dikontrol oleh guru.
Apakah ini perbuatan yang baik? Itulah yang kita sebut sebagai disiplin positif. Kita menginginkan anak melakukan sesuatu bukan karena paksaan, bukan karena tekanan, bukan karena intimidasi, tetapi anak melakukan sesuatu karena anak tersebut bertanggung jawab dan ingin menumbuhkan nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Sehingga nanti kita akan melihat bahwa praktek kita dalam mendisiplinkan anak apakah sudah efektif atau tidak. Nanti kita lihat sama-sama. Motivasi perilaku manusia, dan bisa juga kita melihat bahwa ini juga adalah motivasi kita sebagai guru di dalam keseharian kita melaksanakan proses pembelajaran, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan menjadi orang yang diinginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Saya mungkin ingin bertanya kepada Pak Pascal. Pak Pascal kan guru, kemudian Pak Pascal datang sekolah hari ini. Kira-kira Pak Pascal datang sekolah hari ini, nilai mana yang menjadi dasarnya? Apakah takut kena hukuman di SP1, SP2 atau disofakan oleh kepala sekolah? Ingin mendapat pujian dari guru bahwa Pak Pascal adalah guru yang paling rajin, atau benar-benar dari hati bahwa Pak Pascal memiliki tanggung jawab? Silakan dijawab Pak Pascal. Saya datang di sini karena saya sudah digaji, jadi saya harus bekerja. Dan kalau bilang takut, saya tidak pernah takut. Saya bekerja itu. Terima kasih. Oke, mantap. Jadi di antara tiga nilai itu, nilai mana yang Pak Pascal pegang? Internal, dari diri, kesadaran dari diri. Ya, mudah-mudahan. Ada lagi yang tiga nilai itu, nilai mana yang Pak Pascal pegang? Internal, dari diri, kesadaran dari diri. Ya, mudah-mudahan. Ada lagi yang bersumber pada nilai yang lain. Takut hukuman? Bagaimana teman-teman guru? Tidak? Atau gara-gara ingin dipuji? Tidak. Berarti kita sepakat ya, kita semua yang berada dalam ruangan ini datang sekolah atau menjadi guru karena ingin menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Saya takutnya kita datang sekolah gara-gara untuk menghindari hukuman, takut di SP1, SP2, takut di sofa, atau karena kita ingin mengharap pujian dari orang lain. Bapak Ibu, seyogianya sebagai guru, kita harus berpegang teguh pada nilai yang ketiga, yaitu nilai yang berasal dari dalam diri kita, bukan nilai yang berasal dari eksternal. Mungkin ini bisa menjadi refleksi kita. Mudah-mudahan setelah ini Pak Pascal bisa menjadi orang yang paling rajin dalam sekolah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita harapkan bersama itu. Posisi kita ini ketika anak mengalami masalah, mungkin sekarang ada perubahan paradigma. Kalau anak yang masalah itu larinya ke guru BK semua. Tidak seperti itu Bapak Ibu guru. Kita juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah anak. Apalagi sebagai wali kelas atau guru mata pelajaran. Jangan mentang-mentang ada guru BK kita selesaikan semua di guru BK, tidak seperti itu. Sebagai guru yang baik, ketika kita melihat anak yang sedang masalah, secepat kilat kita harus berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Semisal ada anak yang terlambat datang, kemudian ada guru piket, bisa diselesaikan dengan guru piket. Atau misalnya kebetulan ada anak yang terlambat, ada guru yang berdiri di pintu gerbang, kita bisa langsung menyelesaikan masalah anak tersebut dengan cara menanyakan kenapa dia terlambat dan sebagainya. Kita melihat di sini, di manakah posisi kita? Saya yakin dan percaya posisi kita pasti akan berbeda-beda. Yang pertama, guru sebagai pemberi hukuman. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau dan guru sebagai manajer. Kita lihat guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum itu biasanya
guru itu ya menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Kemudian ciri guru yang sebagai penghukum, guru tersebut menerapkan posisi penghukum dan berkata, kamu selalu saja yang salah, atau patuhi aturan saya, atau awas ya. Kemudian ciri khas dari penghukum adalah dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari sambil menunjuk anak tersebut dan bahkan menghardik anak tersebut. Ini ciri-ciri guru sebagai penghukum. Kira-kira apakah ada di antara kita yang memiliki ciri-ciri seperti ini? Oh, kamu satu ya? Ini guru penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini, guru akan bersifat dan bertutur kata yang sangat lembut. Tetapi kelembutan ini akan menyakitkan hati siswa. Ciri-cirinya, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang supaya tidak merasa nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang selanjutnya, ciri khasnya adalah dengan nada suara yang memelas, halus, sedih, bahasa tubuh, merapat pada anak, semisal begini. Ada anak yang sering mendapatkan masalah, kemudian kita panggil dan kemudian kita mengatakan, apakah kamu tidak sayang sama ibu atau sama bapak? Bapak sudah mengajari kamu dari awal sampai hari ini, kenapa kamu masih berbuat seperti itu? Apakah kamu tidak sayang sama bapak? Ciri-cirinya seperti itu. Meskipun itu halus, lembut, tetapi menyakitkan bagi anak. Anak akan merasa menyesal bahwa dia telah melakukan seperti itu. Ayo, bapak ibu guru mana yang sering melakukan seperti itu? Oh, Mama Satria. Kok Mama Satria semua ya? Sebagai seorang teman ini, posisi guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Dampak positifnya di sini, hubungan yang baik terjalin antara guru dengan murid. Dampak negatifnya adalah jika suatu saat atau suatu hari kita guru mengecewakan dia, maka dia akan tetap memendam rasa kecewa itu dalam hatinya. Sebagai seorang teman, apakah kita sudah selalu menyiapkan waktu untuk anak-anak kita? Apakah posisi kita sebagai wali kelas selalu menempatkan diri sebagai teman bagi anak-anak wali kita? Tidak, sebagai musuh. Jangan sampai ketika gurunya masuk dalam kelas, ini baru mulai masuk, ini menampakkan muka yang sangar, kayak harimau yang mau memakan anak-anaknya. Tidak bisa seperti itu. Konsep pendidikan sekarang itu kita harus benar-benar memanjakan peserta didik kita. Ya, kita mengabdi kepada anak itu tanpa batas, karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Masalah-masalah yang terjadi di rumah tangga, stopkan sampai di pintu gerbang. Bisa Ibu DC ya? Masalah yang terjadi di rumah tangga, stop sampai pintu gerbang. Setelah masuk di pintu gerbang, tolong tampakkan senyum manis untuk anak-anak kita. Ibu Yura senyum selalu Ibu Yura. Pemantau. Ini kayaknya kita banyak di sini. Nah, pemantau CCTV. Ya, CCTV. Ini artinya bahwa kita ini mengawasi perilaku anak-anak kita. Ini biasanya wali kelas yang banyak ini. Misalnya, anak ini sudah 3 kali alfa. 3 kali alfa, 4 kali Ibu Yura langsung keluarkan surat pemanggilan. Kemudian 3 kali surat panggilan, surat pengembalian pada orang tua. Cara seperti itu, kalau kita menyelesaikan masalah seperti itu, apakah itu baik? Meskipun itu berdasarkan peraturan sekolah, apakah itu baik? Tidak. Tidak. Baik atau tidak? Baik. Baiknya bagaimana? Ibu Elis, kenapa baik?
tidak bisa mengatakan itu baik atau tidak baik. Kita dibilang ini karena kita patuh pada peraturan sekolah. Tetapi dalam sisi penyelesaian masalah, apakah itu bisa menyelesaikan masalah si anak? Apakah kita tahu kenapa anak ini tidak datang sekolah? Tidak. Apakah pernah kita menanyakan pada si anak kenapa kira-kira? Pernah. Kalau seperti itu, kita masuk di posisi kontrol yang terakhir sebagai seorang manajer. Bapak Ibu sering mendengar kata manajer ya, apalagi bapak-bapak yang laki-laki biasanya kalau main bola itu di klub sepak bola kan ada manajer kan. Tugas manajer apa? Ayo. Mengontrol, mengawas, memantau dan mencarikan solusi jika anak mengalami masalah. Apakah kita semua sudah melakukan seperti ini? Belum 100%. Saya dulu juga begitu. Waktu saya jadi wali kelas, saya tidak peduli dan saya tidak menanyakan kenapa dia tidak hadir. Dia tidak hadir 4 kali, 5 kali, saya bikin surat pemanggilan. Orang tuanya tidak datang, bikin lagi surat. Akhirnya dikeluarkan. Kesalahan saya waktu itu, saya tidak pernah mencari tahu kenapa anak ini tidak hadir. Saya tidak melakukan kunjungan rumah. Saya tidak melibatkan teman-teman BK untuk mencari tahu anak ini. Dan posisi guru yang paling ideal itu ada di posisi apa? Manajer. Posisi guru ada di manajer. Dia harus mampu merangkul semua anak-anak yang ada di sekolah. Dia harus mampu mengawasi. Dia harus mampu memberikan solusi jika anak tersebut mengalami masalah. Dan di antara 36 siswa ada 1 yang nakal. Jangan langsung mencubit dia, apalagi mengampitkan dengan tangan. Jangan langsung mencubit. Kita tanya dulu, ini anak ini dia berbuat resek dalam kelasnya karena apa? Mungkin karena dia ingin mencari perhatian, bisa jadi karena dia lapar, bisa jadi orang tuanya adalah rumah tangga yang broken home, kurang mendapatkan kasih sayang, sehingga dia mencari cara supaya guru tersebut memberikan kasih sayang kepada dia. Bisa. Keyakinan kelas, Bapak Ibu guru, apalagi kita kan mau memulai pembelajaran di tahun ajaran baru 2023-2024. Apa yang pertama kali dilakukan oleh wali kelas? Karena saya lihat ada beberapa wali kelas di sini, mungkin bisa sharing apa yang pertama kali dilakukan oleh wali kelas. Ibu Yure. Ibu yang wali kelas. Yang pertama kita harus mencari tahu kelemahan dan kelebihan dari siswa itu. Lalu yang berikut kita memotivasi, membimbing mereka agar mengikuti setiap proses yang ada di dalam kelas. Lalu yang berikut lagi ada pendekatan antara wali kelas dengan siswa. Anak walinya bukan hanya sekedar sebagai guru atau sebagai orang tua, tetapi sebagai kakak, adik, saudara di dalam kelas. Terima kasih. Bisa kita tepuk tangan untuk Ibu Nita. Apa yang disampaikan oleh Ibu Nita tidak salah, karena itu merupakan bagian-bagian dan tahapan-tahapan kita
sebagai wali kelas dalam rangka untuk mengenal siapa sih anak wali kita. Bapak Ibu, pembelajaran yang kita lakukan dalam kelas itu memerlukan waktu yang sangat lama. Anggap saja 1 tahun pelajaran. Di dalam 1 tahun pelajaran itu, apakah kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Bisa 2 ya. Kesepakatan kelas itu siapa yang bersepakat? Antara kedua belah pihak, siswa dengan guru, wali kelas dengan anak didiknya. Pertanyaannya, apakah ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas, apakah suatu saat nanti anak-anak akan benar-benar menjalankan kesepakatan kelas ini atau tidak? Atau ada anak-anak yang melanggar? Ada yang melanggar dan ada yang tidak. Kenapa seperti itu? Karena kesepakatan kita antara anak-anak dengan kita guru kadang-kadang ada sedikit tanda kutip pemaksaan. Anak-anak tidak diberi kesempatan yang sangat luas untuk bagaimana mereka mengekspresikan apa sih keinginan mereka dalam kelas. Ini percuma kita bikin kesepakatan kelas dari poin 1 sampai poin 20. Sementara yang anak-anak jalankan cuma 2 poin. 18 poinnya itu dibuat sebagai pelanggaran. Karena anak-anak mengatakan peraturan ada hanya untuk dilakukan. Bagaimana caranya? Supaya meminimalisir seperti itu, maka dalam konsep pembelajaran ini kita bergeser ya, dari kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sebuah keyakinan yang berupa pernyataan universal yang dapat dipahami dengan mudah dan diingat dan dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah. Artinya, dalam keyakinan kelas ini, meskipun tidak sebanyak peraturan kelas, tetapi itu sangat bermakna, mudah diingat, mudah dilakukan oleh peserta didik. Contoh apa? Sebagai contoh, kalau kita membuat keyakinan kelas, ini anak-anak ini harus yakin dan mereka bisa melakukan itu, meskipun tanpa ada pemaksaan dari guru, tidak ada pemaksaan dari wali kelasnya. Anak-anak merasa itu tanggung jawabnya dalam kelas sehingga diwujudkan dalam keyakinan kelas. Sebagai contoh, kalau saya kemarin dipercaya untuk menjadi wali kelas 12 IPS 4, kemarin saya sudah banyak berbicara dengan mereka di dalam kelas. Saya meyakini mereka bahwa kalau mereka mampu dan yakin, mereka akan bisa menuntaskan semua mata pelajaran yang ada di kelas dengan suatu kemampuan di dalam kelas, yaitu mengikuti semua prosedur yang ada dalam kelas. Jadi ada guru yang memberikan tugas diselesaikan dengan baik, tidak bolos, tidak alpa dan lain sebagainya. Jadi kalau mereka yakin mereka tidak melanggar semua itu, tidak ada salah satu yang mereka langgar, saya meyakinkan kepada mereka bahwa mereka pasti akan naik kelas dan mereka akan lulus dengan sempurna. Sempurna, mantap, tepuk tangannya untuk Mama Satria. Benar, hal-hal yang seperti itu, itulah yang kita sebut sebagai keyakinan kelas. Anak-anak yakin. Apa sih contoh yang lain? Misalnya, anak-anak memiliki keyakinan bahwa kondisi kelas setiap hari harus bersih. Ini keyakinan mereka. Atau misalnya keyakinannya yang selanjutnya adalah anak-anak saling mengasihi, saling menyayangi dalam lingkungan kelas. Ini keyakinan mereka. Karena bukan kita yang memaksa mereka, tetapi itu semua berasal dari hati mereka. Itu bedanya. Kalau peraturan tadi kerjasama antara guru dengan siswa, guru yang menawarkan, siswanya oke. Tetapi oke-nya siswa ini menjadi tanda tanya. Apakah oke benar-benar mampu dilakukan atau oke karena dipaksa oleh wali kelasnya. Tetapi kalau keyakinan kelas ini mereka sendiri yang menggali dari hatinya.
Sehingga yang namanya keyakinan kelas itu sangat mudah untuk diwujudkan karena berasal dari dorongan internal dalam diri mereka. Segitiga restitusi ini belum, harusnya guru BK juga ada di sini. Segitiga restitusi ini adalah suatu pendekatan berupa percakapan yang dijalankan agar guru dapat mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh murid dan dapat membantu menciptakan sikap mandiri dan bertanggung jawab dalam menemukan solusi dari masalah yang ditimbulkannya. Bapak Ibu, kita masih ingat ketika ada anak yang masalah, anaknya itu tidak dibawa ke sebuah ruangan, tetapi anaknya itu disuruh berdiri di meja tiket. Datang guru yang satu, pompa. Datang guru satu, cubit. Datang guru satu, membentak. Sering. Apakah ini bisa menyelesaikan masalah? Tidak bisa. Karena anak itu mau berdamai, anak itu mau mengiyak, karena ada pemaksaan dari diri kita. Ini bagaimana anak tidak setuju dengan solusi kita? Muka kita sudah sangat marah, mata merah, geram, mengeringkan kening, giginya berbunyi. Ini bagaimana anak tidak takut? Apakah ini efektif? Tidak. Saya sudah sampaikan tadi, kita menyelesaikan masalah ini harus dengan pendekatan-pendekatan kelembutan. Segitiga restitusi ini merupakan sebuah segitiga penanganan masalah. Kita akan melihat tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah apa ini? Tidak menstabilkan identitas. Kalau ada anak yang mengalami masalah, kemudian Bapak Ibu kita duduk dengan anak tersebut, pertanyaan pertama apa yang Bapak Ibu tanyakan pada anak yang bermasalah? Masalahnya apa? Oke. Apa lagi kira-kira? Kenapa kamu melakukan begitu? Oke. Kenapa bisa seperti itu? Kita akan melihat di stabilitas ini. Menstabilkan identitas itu dilakukan dengan prinsip bahwa salah itu merupakan bagian dari proses pembelajaran yang membawa perubahan dari identitas gagal menuju identitas yang berhasil. Bapak Ibu, ini anak kalau sudah ada masalah, kemudian kita menanyakan sesuatu dengan nada suara yang galak, anak ini tidak bisa menyampaikan kenapa dia melakukan itu. Maka sebagai seorang guru, kita pernah nakal semua, pernah buat masalah. Tugas guru adalah ketika anak mengalami masalah seperti itu, kita harus menjadi bagian dari anak itu. Contohnya tadi mungkin benar, kenapa kau melakukan ini? Kamu jangan merasa bahwa manusia itu sempurna. Suatu saat manusia juga pernah melakukan kesalahan, sama seperti Pak Guru. Pak Guru juga waktu SMA, waktu sekolah seperti kalian pernah melakukan kesalahan. Pak Guru pernah dipanggil oleh guru BK. Pak Guru pernah dipanggil oleh wali kelas. Tetapi itu kan merupakan perbuatan yang salah. Terus kira-kira Pak Guru bisa mengetahui tidak alasan kamu melakukan itu? Alasannya apa? Anak-anak bicara ini. Kira-kira kalau kamu sudah menyadari kesalahan kamu, apakah perbuatan yang kamu lakukan itu sudah benar? Salah. Dan sebagainya. Sehingga cerita anak ini pasti akan berlancar terus. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Ini merupakan bahwa perilaku yang ditimbulkan itu terkait pemenuhan kebutuhannya. Saya sudah katakan tadi, anak yang salah atau anak yang berbuat sesuatu di dalam kelas pasti ada penyebabnya. Entah dia mau diperhatikan oleh temannya,
entah dia ingin mendapatkan kasih sayang dari gurunya, entah dia berbuat masalah karena lapar, entah dia nakal karena ingin diakui bahwa dia yang paling hebat di kelas, ada alasannya. Sehingga pada saat selanjutnya kita bisa melakukan atau bertanya kepada anak itu, kira-kira tentu kenapa kamu melakukan kesalahan itu ada alasannya. Kira-kira alasannya apa? Anak-anak berbicara, kemudian adakah cara lain selain daripada kamu mengganggu temanmu? Nanti anak-anak akan lancar dalam berbicara. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Inilah yang tadi saya singgung bahwa keyakinan kelas ini. Misalnya dalam satu kelas itu ada anak yang nakal, dan kemudian pada awal pembelajaran kita sudah membuat keyakinan kelas. Maka pada tahap yang ketiga untuk menyelesaikan masalah anak, kita bisa menanyakan keyakinan kelasnya. Misalnya ketika anak sudah mengakui kesalahannya, dia jujur melakukan ini gara-gara itu, tinggal kita tanyakan. Contoh pertanyaannya begini, kira-kira kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Anak-anak menjawab, ingat Pak Guru. Kalau ingat, kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Misalnya keyakinan kelasnya yaitu apa? Bertanggung jawab, saling mengasihi, saling menyayangi. Kemudian setelah itu tinggal kita tanyakan, kalau kamu sudah ingat keyakinan kelas itu yang kamu langgar, bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan masalah? Misal, kalau masalahnya dia mengganggu temannya, saya akan meminta maaf pada teman saya berjanji tidak akan mengulanginya. Kalau sudah seperti itu, anak kita tuntut supaya dia menemukan solusinya sendiri. Jangan kita guru yang menyuruh dia untuk melakukan itu. Misalnya, kamu harus minta maaf. Tidak bisa. Biarkan anak untuk dia semacam apa ya, menciptakan solusinya sendiri. Jangan kita paksakan anak. Kamu harus minta maaf. Kamu harus ini, harus itu, harus itu. Tidak. Bergeser. Anak yang harus menghasilkan solusi sendiri. Kita hanya guru, hanya membantu dia, hanya mendampingi dia, hanya supaya apa yang dia lakukan itu bisa menemukan solusinya. Solusinya adalah peserta itu sendiri yang memberikan solusi. Misal kalau ada anak yang berkelahi, setelah kita desak dia, biarkan dia menemukan solusinya sendiri. Misalnya solusinya, saya akan minta maaf pada dia. Kalau ada yang luka, saya akan berjanji mengobati lukanya, dan sebagainya dan sebagainya. Bila perlu, saya akan pergi ke rumahnya untuk meminta maaf langsung kepada orang tuanya. Kita sebagai guru tinggal mendampingi mereka untuk melakukan apa yang telah dia lakukan itu, supaya tidak ada pemaksaan bahwa guru yang harus menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan pada anak tersebut. Thank you. Kalau sudah ada thank you-nya, teman-teman sudah senang ya. Kemudian ada satu lagi yang saya ingin tambahkan di sini, masalah hukuman. Hukuman. Bapak Ibu, apakah hukuman efektif memberikan efek jerah pada anak? Tidak. Sekarang dalam proses pembelajaran sekarang, kita diharapkan jangan lagi memberikan hukuman pada anak. Tidak boleh. Apakah itu hukuman secara fisik maupun hukuman secara psikis dengan verbal, kata-kata verbal. Tidak bisa. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita tidak memberikan hukuman pada anak? Apakah anak akan baik atau anak malah tambah melunjak? Ini dilemanya di situ, sangat dilema. Di satu sisi kita tahu karakter kita di timur ini sangat keras, tidak bisa. Kalau hanya sekedar kata-kata, oh anjing menggonggong kafilah berlari, serius.
Guru tidak akan menjadi lebih berharga jika kita tidak menerapkan sedikit otak kasih itu. Dalam pembelajaran kita tidak boleh memberikan hukuman seperti itu, tetapi solusinya kata hukuman itu dihilangkan dan diganti dengan kata konsekuensi. Konsekuensi. Dia melanggar apa, maka harus ada konsekuensinya. Sehingga kata hukuman ini kita hilangkan. Contoh, ada anak yang masuk terlambat pada saat kita mengajar. 15 menit kita sudah mulai pembelajaran, dia baru datang. Kira-kira kalau sudah seperti itu, apakah kita akan suruh push up jongkok ini anak atau bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu? Ini sering kita praktekkan kan? Di kelas, kok terlambat, berdiri di depan, angkat kaki, pegang telinga. Oh, apakah seperti itu? Tidak. Solusinya bagaimana? Konsekuensinya apa? Belajar di luar. Belajar di perpustakaan. Kapan itu? Sementara mereka itu terlambat masuk, ya konsekuensinya biar jangan mengganggu proses berjalan dengan jam pelajaran. Itu mereka terus masuk, tapi belajar dia belajar di perpustakaan. Belajar di perpustakaan. Kejam sekali jadi guru. Mana hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran? Mengikuti proses. Bagaimana dengan konsekuensinya? Karena dia sudah datang terlambat. Enak sekali dia datang terlambat, sementara temannya sudah datang tepat waktu. Ayo, bagaimana caranya? Ya, salah satu tadi kasih hukuman, konsekuensinya susah. Tidak bisa. Sekolah tidak boleh melakukan memberikan hukuman fisik kepada anak. Tidak bisa. Oke, pilih kotoran. Kita akan melihat garisnya. Apakah ada hubungan antara dia datang terlambat dengan kita suruh memilih kotoran? Ada hubungan? Tidak bisa. Saya biasanya yang terlambat kalau pas latihan soal, yang terlambat yang pertama kali mengerjakan soal. Wajib. Mengerjakan soal berapa kali? Kalau saya ingat begini. Minggu depan tidak boleh lambat lagi ya. Betul. Minggu depan lambat lagi. Belum mengarah kepada konsekuensi. Dikasih tugas. Dalam pembelajaran ini, solusinya itu kalau anak itu terlambat dalam masuk dan mengajar dalam proses pembelajaran, itu konsekuensinya harus memiliki korelasi hubungan dengan proses pembelajaran. Dia sudah terlambat 15 menit, maka ketika jam pembelajaran kita berakhir, dia harus mendapatkan tambahan pembelajaran 15 menit. Terus pertanyaan saya, bagaimana kalau kita ada jam di kelas lain? Ada jam di kelas lain? Oke. Kalau tidak, kita kasih tugas kepada dia, tetapi tugas itu dikerjakan 15 menit setelah selesai pembelajaran. Dia bisa mencuri waktu di situ. Ya. Saya akan bertanya, pekerjaan apa? Mata apa yang harus dari sekarang? Pada saat iya. Nanti gurunya marah lagi. Guru di dalam kelas untuk saya, dia lambat. Jadi dia lambatnya 15 menit. Saya suruh dia ikut pelajaran. Konsekuensinya begitu. Dia terlambat 15 menit, dia harus pulang lebih lama 15 menit dibandingkan dengan temannya. Guru yang mengajar mata pelajaran menunggu dia. Misalnya kalau dia Setelah apa yang selesai, dia sudah terlambat, misalnya dia terlambat 30 menit, maka konsekuensinya 30
30 menit setelah sekolah pulang, dia tetap tinggal di sekolah. Dan kita juga punya. Guru juga akan pulang, mau bagaimana lagi? Kita kan mengabdi, kita kan menghamba pada murid. Tetapi masa ya silakan Bapak. Bisa. Nanti kali ini kita percaya. Ya, kita ulangi lagi menurut saya. Iya, kita ulang. Kita mau sharing. Kebetulan yang saya lakukan selama ini yang berkaitan dengan tadi kan hukuman sudah diganti dengan apa Pak? Konsekuensi Bapak. Saya selalu kelas yang saya ngajar ada konsekuensi, kesepakatan bahwa jika jam pertama kalau saya sudah masuk di kelas, saya tidak izinkan siswa untuk masuk lagi, tidak boleh ganggu saya, sehingga selama ini berjalannya waktu pada dasarnya apa memang orang hanya takut saya. Begitu kalau saya sudah masuk, siswa dia sudah terlambat, dia akan tinggal di rumah saya, dia tidak akan ganggu saya. Kira-kira konsekuensi ini bisa kita tetap terapkan atau kira-kira yang baik itu tetap kita izinkan dan sesuai yang disampaikan oleh Pak Abdul setelah KBN selesai baru kita lanjutkan. Mungkin ini dulu pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Ini adalah salah satu hal yang terjadi di dalam pembelajaran seperti yang disampaikan oleh Pak Domi. Pak Domi menerapkan ketika anak terlambat, maka anak tersebut di luar apa ya? Sudah ada konsekuensi pada awal pembelajaran. Baik. Istilah kesepakatan. Baik. Makanya tadi saya mempertanyakan hal-hal yang pertama yang dilakukan oleh wali kelas. Yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas, kemudian membuat keyakinan kelas. Itu sudah dilakukan. Mengenai masalah tadi, saya berpikir mungkin yang dilakukan oleh Bapak Medi sangat baik untuk menumbuhkan kesadaran pada anak. Tetapi kita melihat juga bahwa kebutuhan anak akan proses pembelajaran itu harus dan menjadi tanggung jawab kita juga sebagai seorang guru. Mungkin solusi dari saya, mungkin nanti teman-teman juga bisa menambahkan untuk kita sering. Mungkin alangkah baiknya anak itu tetap masuk dalam kelas, tetapi nanti kita kasih semacam tugas tambahan kepada anak. Misal anak dalam satu kelas itu tidak dikasih PR, maka khusus untuk anak satu ini dikasih tugas. Atau misalnya tugas untuk anak-anak lain itu 5 nomor, khusus anak ini dikasih 10 nomor. Itu konsekuensi yang harus diterima karena dia terlambat tadi. Kalau tidak seperti tadi Bapak, dia harus bertahan ketika teman-temannya sudah pulang sambil kita guru memberikan tugas. Mungkin bisa di perpustakaan atau bisa dia kerja di meja piket atau di ruang-ruang kelas yang lain, itu bisa. Sehingga anak tersebut sadar ternyata ketika saya terlambat, maka inilah konsekuensi yang akan saya terima. Semakin saya terlambat, semakin lambat saya pulang, maka perut akan semakin keroncongan. Kalau sudah seperti itu, anak-anak sadar bahwa daripada saya sakit perut keroncongan, mending saya datang pagi-pagi mengikuti proses pembelajaran seperti biasanya. Mungkin itu salah satu solusi yang saya tawarkan. Kalau ada solusi dari bapak-bapak, ibu-ibu guru yang lain bisa. Bisa seperti yang Pak Hadi tadi. Kan tergantung dari awal waktu bisa. Kalau ini wali kelas tidak buat kesepakatan kelasnya, guru pelajarannya kan bisa buat. Tinggal kasih mereka pilihan seperti yang tadi. Mau tugasnya tambah lebih banyak atau pulangnya lebih lama. Kalau mereka memilih, pasti mereka suka. Oh, kalau saya kira berarti saya yang sudah sendiri mau pulang atau tugasnya saya lebih banyak dan mereka saya mau tanya siapa, pasti kan dia akan berpikir seperti begitu loh. Jadi kita mungkin sebelum kita kan alangkah baiknya kita kasih mereka untuk memilih. Itu
Kalau lambat masuk 15 menit tidak boleh lambat pulang 15 menit. Anak-anak iya saja, tapi mereka tidak ada yang tidak setuju, mungkin ada yang setuju. Saya pasti lagi. Yang tidak setuju ini pasti yang sering lambat mungkin. Jadi kita bisa tanya pendapatnya anak seperti yang tadi Pak bilang dengan Bapak Ibu. Kita bisa buat kesepakatan lah. Buat kesepakatan. Kita coba dulu di apa ini. Harus kita mencoba. Ini kalau buat kesepakatan ini bukan tugasnya wali kelas ya. Guru mata pelajaran juga bisa. Guru mata pelajaran itu namanya kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar. Kalau wali kelas itu kesepakatan kelas. Guru mata pelajaran pada saat mengajar itu kesepakatan belajar. Contoh, saya mengajar di kelas A. Sebelum saya memulai pembelajaran, kita buat kesepakatan belajar dulu. Kesepakatan belajarnya apa? Misalkan, kalau mau izin keluar, angkat tangan, dan setelah itu baru diizinkan keluar, diizinkan dulu baru keluar. Itu salah satu kesepakatan belajarnya. Yang kedua, kalau misalnya kan ada pembelajaran yang terpotong pada saat jam istirahat kan, jam 3.45. Pada saat itu, itulah fungsinya kesepakatan kelas itu. Ketika jam pembelajaran kelima harap masuk tepat waktu. Itu kesepakatan belajar. Yang kedua, jangan membuat kerusuhan dan hal-hal yang mengganggu konsentrasi teman di dalam kelas selama pembelajaran kita. Itu bisa. Tergantung guru mata pelajaran mau buat kesepakatan apa. Itu kesepakatan belajar namanya. Kesepakatan belajar itu dia bisa berubah. Misalnya saya pada pertemuan pertama buat kesepakatan seperti ini 1-5. Kesepakatan yang saya buat pada saat ini tidak bisa menjadi dasar bagi pertemuan saya selanjutnya. Pertemuan kedua harus buat lagi kesepakatan belajar. Jadi kesepakatan belajar itu bersifat fluktuatif supaya anak-anak nyaman. Kita nyaman, anak-anak nyaman, anak-anak merasa dihargai. Kita memberikan penghargaan kepada anak-anak untuk mereka bisa menuangkan keinginan mereka. Misalnya kesepakatan belajar, Pak Guru, kami maunya diskusi, kami tidak mau Pak Guru menjelaskan dari awal sampai akhir. Bisa. Kalau ada anak-anak yang berani seperti itu, kenapa tidak? Pak Guru, kami maunya bermain games terus. Bisa, tergantung kesepakatan kelas kita, kesepakatan belajar kita. Tapi apakah anak-anak berani? Masih berkaitan dengan misalnya tadi, dia bilang, ayo Pak Beda, awal pagi datang lambat, siswanya lambat toh. Kita bilang oh ya, kesepakatan kelasnya dia akan lambat 15 menit setelah jam pulang. Kita pulang jam misalnya 13.30, dan 13.45 dia pulang. Tapi tiba-tiba siswanya kabur. Bagaimana? Apa yang kita buat untuk besok? Iya, misalnya kan kalau kita jam terakhir bisa kita tahan. Tapi kalau kita jam pertama atau jam kedua, tiba-tiba dia kabur. Apa yang kita buat kira-kira? Apalagi kalau kita mengajar di kelas lain, kita bicara anak. Bagaimana? Apakah harus dia yang cari kita atau kita yang pergi cari dia? Jalan-jalan. Kalau dia tidak bicara dia suka kabur. Kondisinya. Oke, baik, terima kasih. Kadang-kadang juga seperti itu. Tapi tadi kita melihat keyakinan kelas. Apakah di keyakinan kelas itu ada kata bertanggung jawab atau tidak? Kalau keyakinan kelasnya bertanggung jawab keluar dari hati mereka, pasti mereka akan menunggu Bapak Ibu Guru. Kalau tidak, kalau mereka kabur lewat pintu belakang misalnya, besoknya kita panggil. Kita panggil. Besoknya kita panggil pada saat jam istirahat, kita bisa memanggil mereka dan langsung mempraktekkan segitiga restitusi tadi. Kira-kira dia pulang ini kenapa? Karena lapar. Ya, kalau karena lapar kita maklumi. Anak juga lapar. Kalau misalnya dia pulang duluan karena takut, nah, ini kita harus merubah paradigma kita. Bukan sebagai guru yang sangat, tetapi sebagai teman bagi mereka. Kalau mereka pulang, gara-gara apa lagi? Biasanya kalau anak-anak pulang seperti itu, ikut kawan. Nah, berarti mereka pulang karena faktor kebebasan.
kebebasan, maka kita harus mencari solusi di situ. Tinggal tawarkan pada anak, kamu sudah ngerti, sudah paham dengan kesalahan kamu, kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki, yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Biarkan mereka mencari solusinya sendiri. Apakah masih ingat dengan kesepakatan kelas? Masih ingat. Kami akan bertahan selama